Halo semua, selamat datang di course Data Science dengan Python dari A sampai Z. Kita akan melanjutkan dengan continuous statement. Continuous statement ini mirip dengan di chapter sebelumnya, break statement adalah salah satu statement yang bisa kita masukkan ke dalam iterasi untuk melakukan intervensi. Jika yang sebelumnya adalah intervensi untuk memberhentikan secara total iteration-nya, dengan continue, kita hanya memberhentikan current iteration yang sedang berjalan dan langsung lanjut ke next iteration. Jadi continue ini adalah untuk langsung next ke iterasi selanjutnya tanpa menjalankan coding-coding atau statement-statement yang telah kita tulis di bagian bawahnya. Jadi biasanya digunakan jika kita ingin melakukan beberapa perintah hanya pada kondisi tertentu, tapi di kondisi lain tidak ada perintah tersebut, kita bisa menggunakan continue statement ini. Nah, untuk contoh pemakaiannya secara flow codes dapat dilihat di gambar di bawah ini, di mana penulisannya adalah for var in sequence, contohnya di for loops, di mana untuk variabel di sequence atau iterable, kita bisa memasukkan dulu misalkan codes yang ingin kita lakukan, entah itu penjumlahan suatu variabel, atau print out suatu output, dan lain-lain. Lalu if condition, jadi sama ya dengan break, kita menggunakan if. Jadi if suatu kondisi terpenuhi, maka titik 2, enter, kita akan tulis continue di sini. Nah, ini artinya codes yang ditulis setelah ini, baik ada statement print atau ada statement penjumlahan, pembentukan variabel baru, dan lain-lain, itu tidak akan dilakukan ketika kondisinya terpenuhi. Jika kondisinya tidak terpenuhi, dia tetap akan melakukan yang bawahnya. Tapi jika terpenuhi, dia akan masuk ke continue, sehingga dia akan next langsung ke iterasi selanjutnya. Langsung mulai dari atas lagi, dengan variabel iterable-nya akan maju 1. Seperti itu. Itu adalah continue statement ya. Kita masuk aja langsung ke hands-on untuk melihat contoh dari penggunaan continue statement ini. Oke, kita akan contoh menggunakannya di for loops dan juga while loops ya, untuk dapat melihat secara keseluruhan pemanfaatan continue ini. Pertama di for loops dulu, misalkan X awalnya sama dengan 0. Nah, for kita ingin melakukan iterasi sebanyak 10 kali ya, misalkan for I in range 10, maka ini iterasi sebanyak 10 kali. Di dalam iterasinya, hal pertama yang kita lakukan, kita ingin menambahkan nilai X dengan 1. Kita singkat aja ya. X plus sama dengan 1. Maka di setiap iterasinya tuh X-nya ditambah 1 ya, jadi 1, jadi 2, dan seterusnya. Tapi kita ingin mengeluarkan print, biasanya kan kita langsung print X seperti ini. Tapi di sini kita hanya mau print bilangan yang genap saja. Bilangan yang merupakan bilangan genap atau habis dibagi 2. Itu pengertian bilangan genap ya. Maka di sini kita bisa tambahkan if condition. Jadi if X dibagi 2 sisanya sama dengan 0. Ini perintah modulo ya, atau modulo kita sebut. Jadi modulo itu adalah sisa pembagian. Cara penulisannya itu di Python dengan persen ya. Jadi X persen 2 itu artinya jika X dibagi 2 sisanya 0 sama dengan 0 gitu ya. Jadi sisa pembagian X dengan 2 itu 0, maka titik 2 kita akan continue. Maka di sini dia akan print yang ganjil. Kalau ingin print yang genap, berarti ini tidak sama dengan 0 ya, kebalikannya. Jadi kalau dia tidak sama dengan 0, berarti kita akan continue ke next iteration, sedangkan kalau dia habis di bagian 0 alias genap, dia akan di print gitu ya. Kita bisa lihat hasilnya.
Nah, seperti ini ya. Jadi awalnya sebenarnya X diiterasi ke 1 nggak langsung jadi 2 ya, tapi jadi 1 dulu. Tapi dia dicek tuh, X dibagi 2 habis nggak? Sisa pembagiannya 0 nggak? Kalau sisa pembagiannya 0, dia bakal di print. Tapi 1 tidak habis dibagi 2 ya, maka dia akan continue ke next iteration, ditambahin lagi 1 jadi 2, baru 2 habis dibagi 2 di print. Masuk jadi 3 habis dibagi 2, tidak ya. Karena tidak habis dibagi 2, maka dia akan continue ke next iteration lagi. Nah, gitu ya. Jadi cara bekerjanya seperti itu. Dan ini adalah contoh implementasinya. Sama di while juga, kasus yang sama, misalkan X-nya 0, while X di bawah 10, maka X-nya kita tambahin dengan 1, lalu if X modulo 2 tidak sama dengan 0, artinya jika X sisa pembagian dengan 2-nya tidak sama dengan 0, alias dia ganjil, berarti maka kita akan continue. Selain itu, kalau dia habis dibagi 2, berarti dia akan print X. Seperti itu ya. Ini kita run saja. Nah, hasilnya akan sama juga ya. Awalnya 1 nggak di print, waktu 2 baru di print. Lalu akan setiap bilangan genap saja yang di print, karena hanya bilangan genap yang habis dibagi 2 atau sisa pembagian dengan 2-nya itu bernilai 0. Oke, sekian untuk contoh pemanfaatan continuous statement. Jadi intinya break dan continue itu adalah untuk mengintervensi sebuah iteration, bedanya hanya kalau break itu untuk stop the whole iteration-nya, jadi secara keseluruhan langsung di stop. Kalau continue itu hanya stop yang sedang berjalan dan dia masuk ke iterasi selanjutnya. Seperti itu. Sekian untuk chapter kali ini. See you di next chapter.